Kira-kira gimana ya kalau kita bisa ketemu sama versi lain dari diri kita sendiri di universe lain atau semesta lain dengan versi yang berbeda pastinya. Dan mungkin itu bisa jadi versi yang lebih baik atau versi yang lebih buruk. Let's talk about it. Halo semuanya, nama gue Daniel Afung dan ini adalah episode pertama kita di Let's Talk About It. Jadi kedepannya gue bakal pakai channel ini buat bahas apapun yang pengen gue bahas. Jadi topik random apapun yang lagi pengen gue bakal bahas di channel ini. Dan kalian juga bisa banget request kira-kira topik apa yang pengen gue bahas gitu. Jadi kalian boleh banget kayak request topik random apapun di kolom komentar. Dan gue bakal lakuin riset dulu sebelum gue bahas itu tentunya. So, hope you guys enjoy it. Oke, jadi topik kita kali ini adalah multiverse. Tapi sebelum gua bahas itu, gua pengen nekenin dulu kalau di sini kita nggak bahas unsur agama sama sekali. Jadi buat kalian semua yang nonton, anggap aja ini cuma hiburan dan jangan bawa-bawa unsur agama, oke? Awal mula gue tertarik buat bahas ini adalah karena pastinya gua nonton dari film-film Marvel. Yang pertama ada Spider-Man No Way Home, Loki, WandaVision, dan yang baru-baru ini keluar adalah Doctor Strange Multiverse of Madness pastinya. Buat yang belum tahu nih, multiverse itu adalah sebuah teori mempercayai bahwa ada universe lain selain universe yang kita tinggalin saat ini gitu. Jadi kurang lebih universe itu kan bumi, bintang, bulan, matahari, kayak gitu kan, mencakup itu semua kan. Nah, jadi dipercaya kalau ada universe lain gitu. Jadi ada bumi, bintang, bulan, matahari yang lain selain yang kita tinggalin saat ini gitu. Jadi bisa dibilang ya ada bumi lain yang selain yang kita tinggalin gitu. Dan di bumi itu kemungkinan besar ada versi lain dari diri kita. Kurang lebih teori multiverse itu kayak gitu. Teori ini pertama diciptakan oleh Hugh Everett pada tahun 1954. Jadi suatu siang dia lagi duduk, lagi nongkrong, lagi makan, terus tiba-tiba dia dapat gagasan kalau quantum effect menyebabkan universe kita terus terbelah gitu. Jadi ya di teori dia itu universe itu terus terbelah. Jadi universe-nya itu banyak banget gitu, makanya disebut multiverse gitu. Nah, sebuah gagasan yang paling populer dari dia adalah bahwa kita hidup di universe yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi ada banyak banget nih. Dan dengan versi lain dari diri kita yang berbeda gitu. Jadi di setiap universe itu ada versi diri kita yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau di universe yang kita tinggalin saat ini, di bumi yang kita tinggalin saat ini, kita adalah seorang dokter. Bisa jadi di universe lain itu kita adalah seorang profesor, atau di universe lainnya lagi kita adalah seorang perawat gitu. Jadi bisa beda-beda gitu. Jadi bisa versi yang lebih baik atau versi yang lebih buruk kayak gitu. Buat yang belum ngerti nih, gampangnya sih gini. Anggap aja tangan kanan gue ini adalah sebuah universe yang mencakup bumi, bintang, matahari, planet-planet. Dan tangan kiri gue ini adalah universe lain yang mencakup bumi, bintang, planet, matahari, dan lain-lain juga. Nah, jadi kalau teori multiverse itu, kalian anggap bahwa universe-nya itu banyak banget gitu. Jadi kepala tangan gue itu banyak gitu. Kurang lebih kayak gitu buat yang belum paham ya. Gampangnya kayak gitu. Semoga kalian paham. Buat saat ini sih teori itu belum bisa dibenarkan 100%. Tapi menurutku juga belum bisa disalahkan 100% karena ya belum ada teknologi yang cukup buat uji coba ini gitu. Uji coba kebenarannya gitu. Jadi menurut gue sih masih ada kemungkinan kalau teori ini benar. Dan masih ada kemungkinan kalau ini benar-benar salah gitu. Jadi ya kita belum tahu. Tapi udah banyak banget film-film yang ngangkat teori ini gitu. Jadi salah satunya adalah Doctor Strange Multiverse of Madness yang baru-baru ini aja keluar gitu kan. Nah, kalau dalam teori ini yang menarik adalah kalau kita lagi tidur dan kita bermimpi, itu tuh kejadian yang terjadi pada diri kita di versi lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian mimpi kalian lagi lari-lari dikejar sama serigala, ya bisa jadi itu terjadi di versi diri kalian lain gitu. Jadi bisa aja itu terjadi di diri kalian yang ada di universe lain. Kesimpulannya, apakah teori ini benar? Menurut gue belum bisa dipastikan. Dan apakah teori ini salah? Menurut gue belum tentu. Karena satu universe kita aja nih belum tereksplor sepenuhnya. Jadi bisa dibilang banyak banget hal-hal belum ditemuin dari satu universe kita gitu. Jadi ya bisa aja ada universe lain, gak menutup kemungkinan gitu kan. Karena satu universe kita aja belum tereksplor sepenuhnya. Jadi banyak banget hal yang belum kita temuin di universe kita ini gitu. Dan menurut gua, kalaupun teori multiverse ini benar adanya, kita juga nggak bisa apa-apa karena ya kita nggak punya teknologi yang cukup buat bisa berpindah universe gitu kan. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau emang teori ini benar, ada diri kita dari versi lain di universe yang lebih maju, yang punya teknologi yang begitu canggih buat bisa pindah-pindah multiverse. Ya bisa aja suatu hari dia datang ke kalian dan kayak ngomong, "Hai, gua lu dari universe lain." Tulis pendapat kalian di kolom komentar apakah teori multiverse ini benar atau enggak, dan kasih teori yang paling masuk akal yang kalian punya gitu. Jadi kalian boleh kasih teori bahwa multiverse ini beneran ada, atau kalian juga boleh kasih teori bahwa multiverse ini sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kalian bebas banget buat berpendapat di kolom komentar gitu. Dan sekali lagi gue mau nekenin kalau ini cuma hiburan semata dan kita nggak bawa unsur agama sama sekali. So, see you on the next topic. And if you like me, please subscribe me and follow my Instagram. But if you hate me, let's talk about it.